Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadya Arya Widiada, nomor 10 kelas TJKT 1. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu rempah, jalur rempah dan dinamika masyarakat Nusantara. Perang di Maluku melawan Raja Al-Mansur dari Tidore. Raja Portugis dan Manuel menerima permintaan tertulis dari dua orang raja di kepulauan itu agar membangun sebuah benteng. Bisa membangun sebuah benteng seperti di banyak tempat di India. George de Brito bersama beberapa kapal dan personil yang memadai mulai berlayar. Akan tetapi berhubung ia terbunuh saat mendarat di pelabuhan Aceh, saudaranya Antonio de Brito menggantikannya sebagai panglima. Di Tanjung Singapura perpisahan terjadi dengan George de Alquer yang saat itu menjadi Capitão Malacca dan berangkat ke Maluku dengan membawa 6 kapal dan 5 nahkoda. Kapalnya adalah Francisco de Brito, George de Melido. Dia menyusuri Selat Sabau dan meneruskan perjalanannya sampai tiba di Banda. Banda adalah sebuah pulau yang termasuk wilayah Maluku. Simão de Abreu mendarat, membakar sebuah desa dan membunuh banyak orang di Bumiputra. Kepulauan Maluku yang disebut menurut hasil cengkehnya yang banyak tumbuh di sana terdiri atas 5 pulau dan begitu kecil sehingga pulau terbesar tidak mencapai 6 mil kelilingnya. Letaknya terbentang dari utara ke selatan, satu berdampingan dengan yang lain. Yang pertama adalah Ternate, kedua adalah Tidore, tiga yang lain adalah Mouter, Makian dan Becan yang letaknya di bawah garis khatulistiwa dan berdekatan dengan garis itu sehingga Ternate tidak sampai setengah derajat dekatnya. Pada masa ketika Antonio de Brito tiba, ada 3 orang raja yang memerintah Ternate oleh Chilbohat, seorang anak berumur 7 tahun dan putra dari Bulls yang paling banyak mendesak pembangunan sebuah benteng yakni Tidore oleh Al-Mansur. Tanpa menunda pekerjaan itu, Antonio de Brito memilih hari Santa Johannes 24 Juni tahun itu 1522 untuk meletakkan batu pertama. Antonio dengan tangannya sendiri meletakkan batu pertama benteng yang digunakan untuk membangun pesta itu dengan nama Saujau. Ia menunjukkan bahwa Cacil Derus, saudara raja muda yang telah memerintah daerah ini, baginya memiliki lebih banyak kekuatan di kerajaan itu daripada putranya yang menjadi raja, dan dalam waktu singkat akan mengangkat dirinya sebagai raja dengan bantuan panglima Portugis. Dan benteng itu rencananya adalah memerangi orang Eropa sebelum benteng itu bisa dipertahankan, dan segera mencari untuk membunuh Capitão. Namun karena Al-Mansur Tidore menjadi provokator utama dari perpecahan ini, panglima menyatakan perang kepadanya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Antonio de Brito disimpulkan dengan tiupan trompet bahwa orang Portugis telah menyatakan perang melawan Raja Tidore dan menyampaikan di Ternate bahwa ia menjanjikan hadiah dalam bentuk kain tenun buatan pabriknya bagi setiap kepala orang Tidore. Perang berlangsung sangat sengit sehingga dalam bentuk waktu berhasil melakukan pembalasan berdarah. Orang-orang Bumiputra Ternate pergi karena mereka sangat nekat di perahu mereka untuk melakukan serangan ke Tidore. Memuati
perahunya dengan kepala penduduk Bumi Putra yang malang dan datang untuk dekat. Mereka berhasil mendapatkan lebih dari 600 potong kain tenun upahnya. Sementara orang Ternate berkumpul dan mempersenjatai diri, Cacilderus menyerahkan semua orang dengan senjatanya untuk menyerang Tidore dengan kekuatan besar. Antonio de Brito mengirimkan 2 kapitennya dalam sebuah sembus dan sebuah perahu dayung lain untuk berangkat ke pelabuhan Tidore, dan di sana mengamati semua apa yang terjadi di sekitar itu. Kapten George Panto de Silva dan Lionel de Lima berangkat ketika mereka berhasil menimbulkan banyak kerugian pada musuh dengan blokadenya selama beberapa hari. Tampaknya pada suatu pagi sebuah kora-kora, yakni sebuah perahu tampak ringan, bermaksud untuk berlayar ke pelabuhan George Pinto berangkat untuk melucutinya, dan kora-kora yang ketakutan pada orang Portugis menyingkir ke sebuah teluk di pulau itu, yang di jalan masuknya terdapat sebuah perairan dangkal di mana laut menutupi karang yang dangkal sehingga hanya perahu dan pohon datar yang memasukinya. George Pinto dengan pelayaran penuh mengejar kora-kora itu, dan dengan licinnya yang datar mendekat ketika dia mengetahui bahwa perahunya membentur karang dan terdampar. Itu sungguh menakutkan baginya dan bagi 6 orang Portugis serta 40 pendayung, karena semuanya terbunuh dan kehilangan kepalanya. Jadi jika mereka terus bertindak, mereka juga kembali menemukan kendala. Dalam serangan kedua yang dilakukan di pulau itu, Kapten Martin Afonso de Molio Jusarte dan Francisco de Uso tertawa luka yang disebabkan oleh sarapan dengan peluru yang mengenai orang-orang di sekitarnya, yang memberikan tembakan 2 kali. Antonio de Brito marah dan takut karena ia tidak memiliki orang lagi untuk mempertahankan benteng yang merupakan kewajiban utamanya. Ia berpikir menghentikan perang, tetapi Cacilderus yang pemberani telah menggabungkan dari dengan Portugis tetap melawan. Ia mengusulkan walaupun Almansur menjadi pemenangnya, ia tetap mendesak Antonio de Brito agar memulai kembali perang. Martin Carrera dan Lionel de Lima bergabung dengan Cacilderus akan memasuki Tidore untuk menguasai tempat terbaik di pulau itu. Saat fajar di bawah pimpinan Mariaco dengan sejumlah besar orang berhasil didaratkan dan memaksa Almansur untuk menyerah dan membuat perjanjian, akan tetapi Antonio de Brito menolak untuk melakukan itu semua. B. Garcia Marquez sebagai panglima di Maluku. Pada saat yang sama ketika peristiwa serupa terjadi di Malacca, Dam Garcia Marquez sebagai ipar Jorge tiba di Maluku dengan perintah dari Gubernur Dam Quarte untuk menggantikan Antonio de Brito. Ada pertentangan di dalam hatinya, sementara terdapat berbagai provokasi, akan tetapi keduanya adalah kesatria dan mereka saling bersepakat bahwa Antonio de Brito baru akan menyerahkan jabatannya bila dia sudah siap dengan Jung, di mana dia akan berlayar dengan barang-barangnya. Mereka sepakat dengan idenya tentang pengiriman suatu ekspedisi untuk menemukan kepulauan
Celebes, di mana menurut orang ditemukan emas di sana. Kepulauan ini terletak 60 mil jauhnya dari Maluku. Penduduk tidak bersedia menerima barang-barang yang ditawarkan untuk ditukar dengan emas. Bahkan di mana-mana mereka disambut anak panah. Mereka tahu bahwa di Maluku perang dilakukan karena cengkeh. Soal meninggalkan pulau itu, badai menghadang yang telah membawa orang-orang Portugis ke lautan terbuka mengarah ke timur yang menurut penafsiran kompas jelas mencapai 300 mil. Oleh saat itu tiba di sebuah pulau yang terbentang luas dan penuh pepohonan. Penduduk Bumi Putra di pulau itu sangat ramah, sederhana, dan tidak berprasangka buruk. Mereka adalah orang-orang yang sejahtera, menggunakan rambut dan janggut panjang seperti kebiasaan orang Portugis, sangat menarik dan menggunakan seperti anak-anak kecil. Ketika orang melihat logam, mereka seperti besi, timah, lembaga, dan emas. Mereka hanya tertarik pada emas, dan mereka menunjukkan pada sebuah gunung tertinggi yang terletak di timur yang tampak dengan jelas dari lokasi mereka. Yang sangat mengherankan adalah bahwa orang-orang ini memiliki perahu yang besar yang dibuat dengan baik tanpa menggunakan besi sedikitpun. Ketika mereka ditanya, mereka menjawab dengan menunjuk pada kolam ikan yang mereka gunakan dalam segala keperluan. Di pulau ini selama 4 bulan seperti rumah sendiri. Sambil menunggu musim tiba, orang menunjuk pulau di laut itu dengan nama Gomes de Esquerra. Pada awal tahun berikutnya mereka sudah kembali berada di Maluku. C. Penjarahan dan pembakaran kota Tidore. Sementara para Mascarenhas mengromi Maluku dengan kemenangan atas Bintan. Sementara apa yang terjadi di Maluku pada tanggal 12 Januari merebut benteng Ternate. Enriquez membuat perdamaian dengan Raja Tidore. Sementara di Malaka, perdamaian dimaksudnya adalah agar Al-Mansur dalam waktu 6 bulan setelah tanggal itu menyerahkan semua meriam yang disita oleh anak buahnya. Dalam perjanjian orang Portugis, Raja Al-Mansur meninggal karena penyakitnya dan karena perpecahan di antara putra-putranya tentang penggantian tahta. Ditemukan pula yang terjadi di Ternate ketika orang tidak segera mengirimnya. Dom Garcia menyatakan perang meskipun ada permohonan mereka agar ditunda beberapa hari akan menimbulkan akibat yang tidak terduga. Kota itu direbut, dijarah, dan dibakar. Mereka kembali meneriakan kemenangan dan kesetiaan, suatu sifat dari semua yang menganut kebenaran dan hukum Kristen yang sebelumnya disampaikan oleh mereka. Namun Dom Garcia kehilangan semua yang dia selama ia menjabat di Maluku, di cacing yang nilainya lebih dari 50.000 orusado. D. Perang di Malaka dan di Maluku. Francisco de Sá kembali dari perjalanannya ke Sunda tanpa meraih keberhasilan karena dari menemukan lokasi Sunda Kelapa, maksudnya, yang kemudian menjadi Batavia, tidak diduduki oleh orang-orang Moor tempat dan seharusnya mendirikan sebuah benteng dan kota
Bentao namun dikuasai oleh Pangeran Moor yang bernama Valetehan dari Malaka. Dikirimkan Francisco de Melo dengan sebuah kapal untuk meminta bantuan pasukan dan perlengkapan perang baru kepada gubernur dengan tujuan untuk sekali lagi melakukan usaha itu. Namun tiba-tiba diserang oleh orang Moor tanpa alasan apapun, kecuali kebencian yang ditunjukkan orang kepada Portugis. Semua orang Portugis dan pengikutnya dibunuh. Kecerobohan dan ketidakhati-hatian mendorong orang percaya pada kota-kota palsu dan kepatuhan semua orang-orang Moor ini. Ketika mereka menunggu sesuatu, mereka tiba-tiba diserang oleh musuh sehingga semua termasuk pimpinannya dibunuh, sementara kapal layar itu direbut beserta persenjataannya. Ia menyeberang ke daratan lain pada malam hari dan pada fajar menyerang kota, merebutnya dan membakarnya dengan api dan pedang tanpa menuliskan apapun kehidupan. Sementara itu di Maluku pada hari terakhir tahun 1526 di Tidore, sebuah kapal tiba dari Kastil, salah satu dari 7 kapal yang dikirim oleh Raja dan Jorumha ke Maluku pada 1526. Setelah penggabungannya pada hukum dan pelaut keduanya, kerajaan ini terjadi antara Elvas dan Bedajos. Pada 1524 dibubarkan tanpa memberikan hasil apapun. Panglimanya adalah Garcia Jofre de Corza, kesatria dari Ordo Santuzan. Dia mencapai Kepulauan Maluku melalui Selat Magalhães, jadi tempat bahwa Dom Garcia sekitarnya untuk memulai pembicaraan disambut dengan tembakan meriam. Ketika dia mengetahui hal itu, dia mulai mempersiapkan senjata dan pertempuran dimulai, sehingga pertempuran itu bisa dianggap sebagai perang saudara karena terjadi di antara dua bangsa Kristen yang masih berkerabat dan bersahabat. Apa yang menjadi penyebab lebih mudah terjadi akibat perjalanan panjang, sehingga dia memutuskan untuk tidak lagi memerangi mereka. Akan tetapi dia yakin bahwa pengaruh iklim yang sangat penting bagi mereka yang tidak terbiasa segera membuat mereka mati. Penjelajah dan penaklukan beberapa wilayah di Nusantara menyebabkan perpecahan di antara orang Portugis sendiri yang sangat merugikan nama baik mereka dan sangat berbahaya. Di Ternate terdapat benteng yang selama ini berada di bawah kekuasaan Dom Garcia, tetapi ada perintah lain dari gubernur kepada Dom Jorge ketika tiba di Ternate bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ke Malaka melalui Borneo tanpa singgah di Banda. Dengan demikian, keuntungan besar yang sudah dibayangkan sirna. Timbul prasangka bahwa Dom Garcia tidak mau menyerahkan benteng itu kepadanya. Dom Garcia dan Dom Jorge sebelumnya adalah sahabat yang sering kali bertemu, namun sering dihina oleh Dom Jorge ketika ia ditahan di suatu tempat yang menyebabkan ia sakit hati. Ia bersepakat dengan rekan-rekannya dan secara tak terduga menyerangnya. Dom Jorge berusaha membalas sehingga hampir terjadi perang saudara terbuka. Bahkan Dom Jorge berhasil ditangkap Simão de Ferro menyimpulkan surat ancaman kepada Dom Garcia bahwa apabila dia tidak segera membebaskan
Dom George orang akan men- orang akan menyerang benteng bersama pasukan Moor dari Tidore, dan bahkan bersama orang kastil. Dom George menyetujui persyaratan yang diberikan kepada Dom Gersia sebelum itu dibebaskan. Setelah ia menuju kesepakatan itu, Dom Gersia membebaskannya dan ia segera meninggalkan pulau itu. Peristiwa-peristiwa di Maluku. Orang-orang Portugis menyebut wilayah Maluku sebagai wilayah timur jauh. Pesan itu disampaikan sekaligus untuk mengiringi kepergian mereka untuk mengemban tugasnya yang baru, yaitu di Maluku dan di Aceh. Kedua bangsawan itu bersama dan berangkat dari Goa Pero de Voria mendarat di Malaka, dan segera pendaratan itu George Cabral sebagai penguasa benteng di Malaka menyerahkan kekuasaan atas benteng itu kepadanya. Pertama, cuaca yang buruk menyambut pendaratannya. Kedua, raja di negeri itu setelah memperoleh berita tentang kedatangannya memberikan ancaman yang sangat serius yang dapat mengakibatkan pertempuran darah. Utusan raja juga berjanji bahwa mereka disambut secara positif dan akan dilindungi. Keesokan harinya ketika fajar tiba, badai disambut badai di laut belum mereda. Datang sebuah perahu utusan raja yang membawa mereka ke pelabuhan dan meminta agar kapal besar Portugis mengirimkan sejumlah perahu ke daratan. Tampak bermunculan orang-orang bersenjata. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sambutan seperti itu bukanlah sambutan persahabatan, melainkan justru merupakan ancaman bagi armada yang dipimpin oleh Simão de Sousa. Tak lama kemudian datanglah perahu-perahu yang jumlahnya sangat banyak, kemudian menyerang galela dari berbagai sisi. Di dalam galela ini terdapat 70 orang yang segera membalas serangan kapal-kapal kecil itu. Dari peristiwa ini banyak korban tewas maupun luka. Malam harinya diserang kembali dengan tujuan untuk merebut galelanya. Untuk menyelamatkan armada itu, Simão de Sousa mengirim ke darat utusan yang membawa utusan seolah-olah mereka ingin berunding dan berdamai dengan raja. Orang-orang Moor tidak henti-hentinya berusaha untuk menguasai galela itu, sehingga tampak seolah-olah mereka akan memenangkannya dalam serangan pertama. Dalam peristiwa itu Simão de Sousa terbunuh akibat terkena tembakan yang berasal dari sumpit yang menembus jantungnya. Antonio de Castro, orang kepercayaan Simão de Sousa, terkena begitu banyak panah sehingga mereka memaksa menebas tangannya yang telah membunuh begitu banyak orang Moor. Orang itu telah menangkap hidup-hidup Antonio Caldernya dan George Diablo pada bulan Maret. Sebuah kapal kastil menurut di daerah ini. Dom George meminta mereka berangkat ke Ternate, namun bukan jawaban yang diterima, tetapi tembakan meriam yang ditimbulkan ke perahu itu. Orang-orang Moor pernah merebut sebuah galiot Portugis yang didekatkan Morit dan membunuh Farao dan orang-orang Portugis lainnya dalam suatu pertempuran sengit. Mereka singgah di Jelaulo untuk mengambil muatan cengkeh, kemudian kembali lagi ke Spanyol. Baru mereka melihat sedang terjadi pertempuran antara
antara orang Ternate dan orang Tidore. Orang Tidore membakar sebuah desa dari Raja Ternate yang bernama Ahrom. Akhirnya antara kedua pimpinan dari George dan Fernand de la Torres disampai kesepakatan bersama untuk melakukan gencatan senjata. Peristiwa lain di Maluku. Maluku dari pulau-pulau di sekitarnya yang menjadi incaran para pembunuh mendapat kekuatan bangsa itu berusaha menegakkan pulau-pulau itu penghasil rempah di dunia. Persaingan antara kedua bangsa ini baru selesai pada abad ke-109 tatkala Raja Cort V dari Spanyol dan Raja Portugal melakukan kesepakatan yang memutuskan bahwa bangsa Portugislah yang diizinkan untuk menempuh rempah dari Kepulauan Maluku. Tanah kecil terpisah belah akibat persekutuan antara raja-raja lokal beserta para pengikutnya melawan penguasa laut di dunia yang datang dari beribu-ribu kilometer jauhnya. Dari wilayah itu hampir semua memiliki sifat yang rakus, ambisius, menyebabkan pertempuran di masyarakat lokal demi kemenangan di pihak masing-masing. Dom George yang pada masa itu menjadi capitau Ternate atau penguasa Ternate bersifat kasar dan